Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelinus Putuhari Setiawan, NIM 19085610047. Saya adalah mahasiswa aktif Program Studi Informatika Universitas Udayana Angkatan 2019. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana merancang sebuah jaringan yang menghubungkan 3 lokasi kampus dari Universitas Udayana, yaitu Kampus Nias, Kampus Sudirman, dan Kampus Bukit Jimbaran, di mana ketiga lokasi ini memiliki net ID yang berbeda-beda dan ketiganya juga dapat terhubung ke server 8888 sebagai Google. Saya mengasumsikan masing-masing lokasi diwakilkan oleh 3 perangkat komputer. Kemudian, yang dapat menggunakan jaringan ini hanyalah staf kampus dengan jumlah yang terbatas, tidak termasuk mahasiswa dan dosen. Sehingga, pada rancangan jaringan ini tidak memerlukan akses point dan router yang banyak. Karena saya di sini menggunakan konsep jaringan low budget. Walaupun menggunakan biaya yang kecil, namun yang penting jaringan sudah dapat saling berkomunikasi. Ini adalah hasil rancangan jaringan yang telah saya buat dengan Cisco Packet Tracer. Dan sebelumnya sudah saya coba testing, sudah berhasil terkoneksi. Dalam perancangannya, saya bagi menjadi 3 tahap, yaitu konfigurasi IP pada interface, melakukan routing, dan juga NAT atau Network Address Translation. Yang pertama, konfigurasi IP. Dari permasalahan tersebut diketahui terdapat 3 lokasi jaringan, Nias, Sudirman, dan Bukit. Jadi kita memerlukan sebuah jaringan untuk masing-masing lokasi. Jadi total ada 3 jaringan. Kemudian kita tentukan masing-masing net ID-nya. Untuk netmask di sini saya menggunakan netmask/24, artinya IP address yang saya gunakan berada pada rentang IP 0 sampai 255. Jadi 0 adalah IP network dan 255 adalah IP broadcast-nya. Berikut adalah pembagian IP pada masing-masing perangkat komputer. Ini adalah IP address-nya. Ini netmask-nya /24. Nah, pada default gateway bertujuan untuk menghubungkan PC dengan router. Jadi, isikan saja alamat IP router masing-masing lokasi. Dan juga pada DNS server diisi 88888 karena kita ingin mengkoneksikan dengan sebuah server Google. Tahap yang kedua yaitu tahap routing. Setelah menentukan IP dan menghubungkan komputer dengan router, selanjutnya adalah kita akan men-setting router untuk menghubungkan router 1 dengan router lainnya. Proses ini dinamakan routing. Routing adalah pemilihan jalur untuk dapat terhubung dengan beberapa jaringan yang berbeda, namun bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Di sini, saya ingin menghubungkan router 1 ke router 2 dan 3, router 2 ke router 1 dan 3, dan seterusnya. Misalnya, saya ingin menghubungkan router 1 ke router 2. Maka, pada bagian static route, networknya ini diisi IP network pada jaringan router 2, yaitu 192.168.2.0 netmask/24 dan next hop di sini adalah rute kemana data akan dibawa. Di sini terlihat data akan dibawa ke interface 10.10.10.2. Maka pada next hop diisi 10.10.10.2. Lalu klik add. Begitu juga untuk ke router 3 dan router lainnya juga sama. Kalau ke router 3, networknya itu diisi 192.168.3.0
melalui interface yang sama, yaitu 10.10.10.2. Untuk lengkapnya, bisa Anda lihat pada slide berikut. Yang terakhir, proses NAT. Kita akan menghubungkan jaringan ke server. Namun, karena jaringan kampus masih bersifat IP private, sedangkan untuk terhubung ke internet harus menggunakan IP public, maka kita memerlukan konsep NAT atau Network Address Translation. Pada jaringan rangkaian ini, konsep NAT digunakan pada ketiga router. Pengaturan NAT dapat dilakukan pada mode CLI. Untuk komen atau perintahnya dapat Anda lihat pada slide. IP, NAT, inside, source, static. Nah, 192.168.1.2 ini adalah IP private yang didaftarkan dari PC 1 NIAS. Dan 10.10.10.3 adalah translasi IP publiknya. PC 2 juga sama, dan seterusnya. Kemudian, kita setting interface mana yang merupakan inside dan interface mana yang merupakan outside. Lakukan juga hal yang sama pada router 2 dan router 3. Untuk memastikan NAT sudah terdaftar, bisa dengan mengetik komen pada CLI execute mode. Komennya itu adalah show IP NAT translation. Di sini bakal terlihat alamat lokal dan alamat globalnya. Alamat lokal dan global dipetakan 1:1 secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Terakhir, untuk memastikan bahwa jaringan sudah terkoneksi dari PC 1 ke PC 2, jaringan 1 ke jaringan 2, dan juga ke server, dapat dilakukan dengan mengirimkan PDU. Ayo kita coba pada Cisco Packet Tracer. Misal dari PC 1 ke PC 3, sukses. Jaringan 1 ke jaringan 2, sukses. Kita coba jaringan 3 ke jaringan 1, sukses. Dari PC ke server, itu sukses. Maka rancangan jaringan kita sudah berhasil. Dan total biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan jaringan ini adalah sebesar Rp90.210.000 dengan rincian 3 buah router, 3 buah switch, 12 buah kabel UTP dengan panjang 20 meter, dan 19 km kabel fiber optik. Sekian penjelasan dari saya. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau ada kritik dan saran, bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Terima kasih.